Ketika kamu sedang berada di jalan, kamu melihat ada banyak orang di pemakaman, nampaknya ada seseorang yang meninggal dunia. Dan seketika ingatanmu pun kembali ke beberapa tahun yang lalu, di mana kamu kehilangan orang yang sangat berarti dalam hidupmu. Kamu sangat paham apa yang dirasakan oleh mereka yang ditinggalkan, karena kamu pernah mengalami hal yang sama dengan mereka. Kamu jadi teringat dengannya, jika saja dia masih ada di dunia ini, mungkin hidupmu tidak seberantakan sekarang. Kamu sangat kacau setelah kamu ditinggalkan olehnya, duniamu tidak baik-baik saja, tetapi hidup terus berjalan, mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus tetap menjalaninya. Dan kamu pun terus berjalan menyusuri jalan, dan kamu pun melihat ada orang yang meninggal dunia lagi. Kamu pun berkata, kenapa hari ini kamu menemukan dua orang yang meninggal? Dan kamu pun mendadak menjadi diam, tetapi tidak dengan isi kepalamu, kamu pun menjadi mengingat-ingat ketika dia pergi meninggalkanmu untuk selamanya, rasanya sangat sakit, dan rasanya ingin berhenti sampai di situ. Kamu kehilangan arah dan tujuan, setelah kehilangannya, kamu sempat down, bahkan berat badanmu turun drastis saat itu, dan kamu pun tidak makan, kamu hanya melamun, dengan pikiran yang kacau, sehingga banyak orang yang bingung harus berbuat apa, agar kamu mau makan dan tidak melamun terus. Dan akhirnya kamu pun menyadari, jika kamu tetap seperti itu, tidak akan membuatnya kembali padamu, justru dia akan sedih jika kamu seperti itu terus, dan akhirnya, kamu pun mulai bangkit dari keterpurukanmu, karena ini adalah kehendak yang maha kuasa, yang tidak dapat kita tolak, karena semua orang akan merasakan tentang kehilangan. Butuh waktu bertahun-tahun agar kamu bisa bangkit dari rasa tersebut, karena memang luka atas kematian, tidak akan ada obatnya, dan akan tetap membekas, sampai kapanpun. Kamu dituntut untuk menjadi orang yang mandiri, dan kuat, ingatlah, semesta tidak akan mengujimu, di luar dari batas kemampuanmu, karena semesta yakin, jika kamu mampu melewati itu semua, dan nyatanya kamu mampu dan kamu bisa melewati ini semua, bahkan kehidupanmu jauh lebih baik dari sebelumnya, selalu tanamkan rasa syukur, ikhlas dan selalu berpikir positif dari segala hal. Dan ketika kamu pulang bekerja, tiba-tiba hujan turun sangat deras, kamu pun tidak sempat memakai jas hujan, dan akhirnya kamu sampai rumah hujan-hujanan, yang biasanya kamu kesal, karena telah lelah bekerja, lalu kehujanan, sekarang kamu justru senang ketika hujan turun pada saat kamu pulang bekerja, karena air hujan yang membasahi tubuhmu, mampu menciptakan energi positif, dan kamu dapat mengambil hikmah untuk setiap hal yang terjadi, kamu selalu mengambil sisi positif di setiap kejadian. Lalu, bagaimanakah kondisi Leo di hari Senin, bulan Maret, tahun 2024 ini? Di video kali ini, admin akan memberikan prediksi ramalan zodiak Leo perihal cinta, karir, keuangan, peruntungan dan kesehatan pada hari ini, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Admin membaca prediksi ramalan zodiak Leo pada hari ini, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Disclaimer, jangan jadikan prediksi ini sebagai acuan yang pasti dalam menjalani kehidupan, karena ini hanya sebatas prediksi yang bisa terjadi atau tidak terjadi sama sekali, semua tergantung kesadaranmu. Sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang baru menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan prediksi terbaru dari channel kami. Berikut ulasan selengkapnya, simak video ini sampai selesai. 1. Cinta. Karena dari kecil kamu tidak mendapatkan kasih sayang dari orang terdekatmu, maka kamu selalu berharap jika pasanganmu mampu memberi kasih sayang yang kamu inginkan, kamu sangat menyayangi pasanganmu, dan kamu tidak ingin kehilangannya, kamu pun menaruh harapan yang sangat tinggi kepada pasanganmu itu, dan kamu pun menurunkan egomu, agar hubunganmu dengan pasanganmu baik-baik saja. Kamu pun menyayangi pasanganmu dan buah hatimu dengan penuh kasih sayang, karena kamu tahu rasanya diabaikan itu seperti apa. Jadi kamu tidak ingin, jika pasanganmu dan buah hatimu mengalami hal yang sama denganmu. Bagi sebagian Leo yang masih pacaran, batasi harapanmu kepada seseorang yang tidak tahu hatinya untuk siapa. Kamu perlu sadar diri, jangan sakiti batinmu karena egomu yang terlalu tinggi. Sayangilah dirimu sendiri, jangan memaksakan kehendak atas apa yang dapat menyakiti dirimu sendiri. Mulai sekarang, lakukan hal yang dapat membuatmu bahagia. Jika memang perpisahan dapat membuatmu lebih bahagia, maka lakukanlah. Tidak ada cinta yang hanya menyakiti satu sama lain. Bagi sebagian Leo yang masih single, akhir-akhir ini, kamu memang selalu diberi pilihan oleh semesta, tetapi kamu tidak dapat memilih salah satunya, karena kamu pun tidak tahu harus apa dan bagaimana, kamu pun hanya bisa berjalan mengikuti alur semesta,
dan apapun pilihanmu nanti, semoga tidak ada penyesalan setelahnya. Kamu tidak perlu buru-buru untuk menentukan mana yang akan kamu pilih. Berjalanlah sesuai alur semesta. Bersabarlah, karena proses menemukan orang yang tepat dengan waktu yang cukup lama jauh lebih baik, daripada harus buru-buru bertemu dengan orang yang salah. 2. Karir. Akhir-akhir ini kamu sangat sibuk, sangat lelah, dan sangat kacau, karena banyak hal yang berdatangan di saat yang tidak tepat. Kamu harus bisa mengontrol pikiranmu. Jangan sampai kamu kalah dengan hal-hal tersebut, dan kamu harus tetap sehat dan sadar dalam mengambil sebuah keputusan. Bagi sebagian Leo yang memiliki usaha atau bisnis, di tahun dan di bulan penuh berkah ini, memang menjadi jalan menuju rezekimu yang sangat pesat, karena memang di bulan ini, prosesmu dalam mencari rezeki sangatlah mudah. Ini semua tidak lepas dari dukungan Sang Semesta, dan kamu jangan sombong atas pencapaian rezekimu yang sedang naik itu. Sisakan sedikit rezekimu untuk orang yang memang membutuhkan, karena bersedekah tidak akan membuatmu jatuh miskin. Bagi kamu yang belum mendapatkan pekerjaan, prosesmu memang berbeda dengan yang lain. Mungkin ini cara semesta agar kamu dapat lebih sabar dalam mendapatkan segala hal, dan agar kamu lebih bisa menghargai sebuah proses, karena tidak ada yang instan di dunia ini, dan tunggulah hingga semesta menempatkanmu pada kejayaanmu. 3. Keuangan. Jangan mudah percaya dengan ucapan seseorang yang sangat manis, itu hanya kalimat pemanis dan penenang ketika seseorang sedang meminjam uang padamu. Jangan kamu luluh dengan ucapannya, ingatlah sudah berapa kali kamu dikecewakan oleh orang-orang, mulailah berani melawan hal yang dapat membuatmu sakit. Ingatlah jika kamu dikecewakan lebih dari satu orang, mereka menyepelekanmu, ketika kamu sudah menolongnya, dan di saat kamu membutuhkan uang tersebut, justru kamu diabaikan, padahal kamu hanya meminta uangmu yang ada pada dirinya, itu adalah hak kamu untuk menagihnya. 4. Peruntungan. Beruntunglah kamu yang masih memiliki orang-orang yang berarti dalam hidupmu, sayangilah mereka dan jagalah mereka, karena setelah kamu kehilangan mereka, kamu akan sangat-sangat kacau. Temuilah mereka selagi kamu masih dapat menemuinya, karena, jika kamu sudah tidak dapat menemuinya lagi di dunia ini, sakitnya luar biasa dan lukanya tidak akan bisa disembuhkan oleh apapun, yang dapat kamu lakukan hanyalah melangitkan sebuah doa. 5. Kesehatan. Mungkin kamu perlu mengurangi bermain ponselmu, kamu juga perlu memeriksa matamu karena matamu sekarang nampak buram jika melihat sesuatu yang jauh, nampaknya minus pada matamu telah bertambah, karena kamu terlalu sering bermain ponselmu, bahkan di tempat gelap pun kamu masih bermain ponselmu. Jagalah pola makan, hindari meminum minuman yang manis. Kamu harus lebih banyak bersyukur, kamu masih diberi umur yang panjang, dan kamu seharusnya merubah dirimu menjadi lebih baik lagi. Lakukan hal-hal baik, agar kamu juga dapat merasakan kebaikannya. Mulailah menata hidupmu dengan baik, tanamkan rasa syukur, karena kamu masih bisa hidup sampai saat ini. Jika kamu banyak menemukan orang yang meninggal dunia, mungkin ini adalah cara semesta untuk kamu bangkit, memperbaiki diri, dan melakukan hal-hal baik. Tidak ada salahnya, jika sang pendosa ingin merubah kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya, karena setiap orang berhak merubah dirinya lebih baik dari sebelumnya, dan sang pendosa berhak untuk bertaubat. Lakukan kebaikan, lakukan dari hal kecil terlebih dahulu, dan tanamkan rasa sabar, karena proses menjadi orang baik tidaklah mudah, akan ada banyak tantangan dan rintangan yang harus kamu hadapi, itu adalah sebuah proses yang harus kamu hadapi, persiapkanlah mentamu. Abaikan perkataan orang-orang yang membuatmu down, ambillah sisi positif dari perkataan mereka, jadikan hinaan dan cibiran mereka menjadi motivasimu, agar kamu dapat bertumbuh dan berkembang, tunjukkan pada mereka, jika kamu tidak seperti yang apa mereka katakan, dan buatlah mereka sadar, bahwa seseorang berhak merubah dirinya menjadi lebih baik dari sebelumnya, karena kehidupan seseorang ke depannya tidak akan atwe yang tahu, termasuk diri sendiri. Hargailah proses dan perjuanganmu selama ini, jangan pesimis, tetaplah optimis dalam menjalani apapun di dunia ini, karena ketika kita sudah baik sekalipun, akan tetap dianggap salah oleh orang yang membencimu. Pembacaan ini berdasarkan energi zodiak Leo secara keseluruhan atau umum, mungkin tidak resonate bagi sebagian Leo, namun mungkin resonate bagi sebagian Leo lainnya. Karena ada banyak energi yang sangat mempengaruhi ketika seseorang dilahirkan, dari tanggal lahir, bulan, tahun hingga cuaca, mohon untuk dimaklumi atas keterbatasan kami, karena akan sangat panjang jika dibahas semuanya. Demikian sedikit ulasan hasil pembacaan energi Leo hari ini, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024. Semoga video ini bermanfaat.
jadikanlah sebagai doa dan motivasi agar semakin menambah semangat dalam meraih apa yang diinginkan. Mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan segera terwujud dalam waktu dekat. Amin. Terima kasih.